Halo semua, apa kabar? Di video kali ini, ada info yang super menarik untuk kalian, tentunya tak luput dari peranan pelaku sejarah. Untuk itu, silahkan simak, komen, jika ada yang punya versi lain, terkait dalam video ini. Berikut Super Top akan merangkum fakta menarik, suku Makeang dalam kajian histori. Perhatian, jangan lupa di menit ketiga, kalian dan ngoni semua, mailingak oik, subscribe nih channel YouTube ne, like, komen ada share hu, agar sama-sama berbagi info menarik dari channel Super Top. Penyebutan dan penulisan. Suku Makeang, bukan Makian. Dahulu kala, dikenal dengan penyebutan Taba, wilayah timur atau Makeang dalam. Sementara bahasa mereka disebut bahasa Tabayama. Untuk wilayah barat atau Makeang luar menyebutnya Pulau Moi, bahasa mereka disebut bahasa Jetin atau Disait. Kedua bahasa tersebut tergolong dalam bahasa Austronesia dan non-Austronesia. Suku Makeang adalah salah satu dari puluhan kelompok etnis yang ada di Molucas atau Maluku Utara saat ini. Sejak kapan sebutan Taba atau Moi untuk Pulau Makeang, baik oleh penduduk setempat, maupun oleh orang asing untuk menandai gugusan kepulauan atau suku, belum ada catatan tertulis tentang itu. Namun diperkirakan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa Portugis sudah menggunakan sebutan kata tersebut. Nampaknya penamaan untuk Pulau Makeang dalam beberapa catatan sejarah, sering berbeda penulisan dan pengucapan, terhadap pulau atau suku tersebut, ada pula yang menyebutnya sebagai berikut. Makian, Francois Valentin, tahun 1724. Makiem atau Makujem, Tommy Pires, 1944 dan Makianers, De Gestibe, 1939. Makianese, De Klerk, 1890. Namun belakangan banyak arsip Belanda menggunakan kata, Makian. J. Paulus, 1917. Untuk menunjukkan suku atau pulau tersebut, sehingga dalam penulisan kali ini penulis lebih menggunakan kata Makeang, untuk menunjukkan etnik yang dimaksud. Nama Makian, memperlihatkan sebuah bentuk buruk dari sebuah nama pribumi. Orang Ternate dan Tidore menyebut Pulau Marah. Asal mula kedua nama tersebut tetap kabur, meskipun berdasarkan spekulasi kesejarahan. Secara historis, Pulau Makeang termasuk wilayah Maluku, Pulau Rempah-Rempah yaitu, Gilolo, Ternate, Tidore, Moti, Makeang dan Bacan. Hingga pertengahan abad ke-17, Makeang memainkan peranan paling penting dalam perdagangan rempah di Maluku. Terdapat beberapa bukti historis perdagangan awal dengan pedagang Tai Bencu atau Cina, sebelum orang Jawa, Arab dan Eropa tersebar di wilayah Maluku. Tempat persinggahan dan pusat perdagangan pertama kali adalah Pulau Makeang, karena penduduknya telah berbudaya, beradab dan luwes. Orang Tai Bencu adalah orang pertama yang membeli cengkih secara borongan di pulau ini. Menurut orang Portugis, Pulau Makeang memiliki pelabuhan yang terbaik yang merupakan tempat pertemuan pedagang-pedagang asing, serta merupakan pelabuhan transit yang penting dalam perdagangan rempah. Dibandingkan dengan pulau-pulau rempah lainnya, Makeang memproduksi cengkeh terbesar dan terbaik. Rumpius bahkan menyebut Makeang sebagai tanah moyang cengkeh dan tanah moyang cengkeh raja. Masih menurut Pires, Makeang merupakan salah satu dari 3 pulau penting penyuplai makanan, selain Moti dan Tidore. Meskipun terdapat karakter-karakter unggul pada awal masa kolonial, dan barangkali sebagai akibat perselisihan terus-menerus antara masyarakat bagian timur dan barat, Makeang tidak pernah memperoleh kekuatan dan kekuasaan serta kecermelangan kesultanan seperti Ternate dan Tidore. Makeang selalu menjadi korban persaingan antara kesultanan-kesultanan di sekitarnya, demi supremasi di antara kekuatan-kekuatan kolonial karena kekayaan perdagangan rempah Maluku. Hingga pendudukan terakhir Belanda, Makeang tunduk pada penguasa Ternate pada tahun 1608. Pada tahun 1655, Belanda yang memonopoli rempah-rempah, mengakhiri kebudayaan cengkeh Makeang, dengan memusnahkan semua pohon rempah atau hongi eksterpasi di pulau tersebut. Hanya sedikit yang diketahui tentang Makeang Barat dan Makeang Timur, begitu juga dengan hubungan kultural dengan pulau-pulau atau kelompok lain selain Ternate. Menurut kronik Van Hendrik Badjan atau kronik Kerajaan Bacan, penguasa kuno Bacan yakin bahwa dirinya berasal dari bagian timur Pulau Makeang, melalui Pulau Kasiruta.
Secara tidak langsung kronikel ini juga menghubungkan sejarah dinasti Makeang Timur dengan sejarah dinasti Misol dan Waigeo, Raja Ampat dan Pulau Banggai, antara Sulawesi dan Pulau Sula, Loloda, Halmahera Barat, Obi Siwa, dan Obi Lima, di Seram. Akan tetapi, kronikel ini sebagian menjadi sebuah jenis propaganda politik untuk menjustifikasi klaim teritorial tertentu oleh Kesultanan Bacan. Yang juga diragukan adalah dugaan bahwa bagian tenggara Makeang telah didiami sejak tahun 1609. Dugaan tersebut tidak sesuai dengan temuan Watuseke, akan bukti bahasa yang mengindikasikan bahwa masyarakat Makeang Timur adalah penduduk pertama di pulau tersebut. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Bangsawan lokal 4 kerajaan besar di Maluku telah melakukan aktivitas dagang, bersama saudagar dari Arab, Cina, dan Jawa. Dalam aktivitas jual beli rempah-rempah, salah satunya yaitu buah cengkeh yang berasal dari Makeang. Hingga abad ke-16 produksi cengkeh masih terbatas di daerah ini. Dari sumber Cina, India, dan Romawi, kita mengetahui bahwa sejak paruh kedua milenium pertama sebelum Masehi cengkeh diperdagangkan di pasar dunia. Kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi, cengkeh telah dikenal di Cina. Pada akhir abad ke-17, wilayah Gane, dihuni oleh orang Alifuru atau Alfour, karena banyak penduduk aslinya telah dikembalikan untuk mendiami kembali Moti dan Makeang setelah penaklukan Spanyol pada 1606. Gane tercatat karena keberlimpahan pohon sagu dan pinang, namun tempat pentingnya dalam lokasi serta rute yang diambil oleh perompak Maba dan Patani. Orang Gane dan Saketa mengakui otoritas Sangaji Makeang yang tinggal di Pulau Makeang. Pulau tersebut adalah wilayah terpenting bagi kerajaan Ternate di pinggiran. Ia digambarkan di awal abad ke-17 sebagai pulau terpadat dengan panen cengkeh terbesar dan satu-satunya pelabuhan aman di Maluku. Sisi penting Makeang di Maluku disebutkan oleh fakta, bahwa di tahun 1518, satu dari surat yang paling pertama dikirim dari Maluku pada Raja Portugal, adalah berasal dari Raja Makeang, yang bernama Lebay Hussein. Meskipun hanya merujuk pada seorang penguasa merdeka di Makeang, ini tidak akan tetap dengan sumber-sumber yang menggambarkan sebuah pulau, dengan seluruh unsur pada sebuah kerajaan sukses di Maluku. Dalam beberapa tradisi orang Makeang, disebutkan di antara yang pertama dari 4 kerajaan Maluku, selain Ternate, Tidore, dan Moti. Rumpius menyebutkan bahwa tak lama setelah kemunculan pertama Portugis di tahun 1512, cengkeh dari Makeang dibawa ke Hoamoal dan Hitu, semenanjung sebelah utara Pulau Ambon. Pires mencatat di sekitar tahun 1515 bahwa cengkeh hanya tumbuh di Maluku, di mana dari situ cengkeh menuju Banda dan Ambon. Cengkehlah yang membuat orang Makeang beserta pulaunya direbut, dan dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan Ternate, berabad-abad lamanya. Kejamnya, aku, jengkel, bercanda doang, hai 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 hai. Sekitar tahun 1520, Pulau Makeang dibagi antara kekuasaan Ternate dan Tidore, dan beberapa tahun kemudian Tidore dipaksa menyerahkan klaimnya pada Ternate. Semasa penaklukan, orang Makeang lebih memilih bergabung dengan kerajaan Tidore, yang lebih toleransi ketimbang kerajaan Ternate. Pada 1606, setelah penaklukan Spanyol atas Ternate, seluruh Pulau Makeang diberikan pada Tidore. 2 tahun kemudian Belanda membantu Ternate dalam penaklukan kembali Makeang, dan pada 1648, klaim Ternate pada pulau tersebut yang didukung oleh Belanda kembali diakui oleh kerajaan Ternate dan Bacan. Sejak itu banyak di antara penduduk Makeang terpaksa menghuni secara sementara, dan beberapa permanen di pulau lainnya. Ketika beberapa telah meninggalkan pulau migrasi secara tradisional, untuk mengamankan diri dari pergolakan politik yang terjadi antara Makeang, Ternate dan Tidore, sebuah catatan kelompok baru yang berasal dari tahun 1662, adalah seluruh populasi Pulau Kayoa, yang berasal dari Pulau Makeang. Ketidakstabilan politik adalah alasan utama yang diberikan bagi pemukiman ulang, bukan karena letusan Gunung Makeang. Meskipun orang Makeang telah melakukan migrasi keluar dari pulau mereka, namun kelompok tersebut selalu menjaga identitasnya dan menghubungkannya pada tanah airnya yang asli. Pada 1662, pemukiman kembali dibuka di Makeang setelah migrasi, di antara distrik Mofakiaha dengan 400 pria, dan Mofagita dengan 170 pria, keduanya diperintah oleh Sangaji,
sehingga mengindikasikan sisi pentingnya. Sabaleh, Talapao, Tapasoho, Bobawa, Ngofabobawa, dan Tagona dengan total 349 pria, seluruhnya di bawah Kimalaha, penduduk dari Kayoa dan sekitarnya di Kepulauan Goraichi dengan 160 pria. Penduduk Soma dan Tahane pergi untuk tinggal di Ngofakiaha, dan secara bersamaan mereka memiliki 260 pria. Alasan dari jumlah kecil tersebut adalah kehilangannya Tahane dari sebuah kora-kora dengan banyak pria muda melawan Spanyol. Itulah sedikit ulasan tentang fakta menarik tentang suku Makeang dalam kajian historis versi Super Top. Terima kasih sudah menonton. Semoga Hasolemeu sehat dan sukses selalu.